jadi katanya. Halo, assalamualaikum kawan pajak. Selamat pagi. Selamat pagi kan pajak. Selamat pagi. Hari ini kami dari KPP Pratama Prabu Muli. Saya Yulia Mesari dan rekan saya Retno ini. Kami penyuluh di KPP Pratama Prabu Muli hari ini akan menampilkan podcast seperti biasa tentang perpajakan. Temanya apa nih, Kak Eno? Temanya mengenai PMK nomor 48 tahun 2003 tentang pedagang emas ya. Apa itu? Nah, itu tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis. Serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. Jadi dari judulnya aja panjang ya, judulnya aja udah panjang. Nah, mungkin untuk memudahkan kawan pajak, kita akan share materinya ya. Oke. Kawan pajak bisa lihat materi dari PMK 48 tahun 2023. Nah, ini kita yang di bagian judulnya tadi yang sudah disampaikan oleh saya dan Mbak Maya, kita masuk ke latar belakang dan tujuannya. Kenapa ada undang-undang PMK 48 ini, Mbak Ena? Nah, kenapa ada PMK ini? Hal ini dilatar belakangi oleh untuk melaksanakan ketentuan pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang KUP itu mengenai penunjukan pihak lain, Mbak Maya. Lalu yang kedua untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 8, pasal 22 ayat 2, dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang PPH mengenai pemungutan PPh pasal 22 dan pemungutan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23, dan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN mengenai besaran tertentu. Tujuan dari PMK ini yaitu satu, memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan. Jadi sekarang ada undang-undang yang mendukung, terutama kenapa tuh harus PKP. Kenapa saya pedagang emas belum 4,8 miliar PKP? Tarifnya berapa nih? Jasa-jasa apa? Jadi di sini lebih spesifik, lebih detail lagi. Diuraikan berapa tarifnya, berapa jasa apa yang bisa dikenakan PPN dan sebagainya. Jadi ini lebih penyempurnaan ya dari undang-undang PPN sebelumnya ya. Selama ini sebenarnya WP itu sudah lapor PPN, cuma selama ini masih pakai aplikasi 1111 DM. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi pakai 1111 DM, tapi sudah pakai faktur biasa seperti yang lainnya. Kemudian mengganti PMK yang lama, PMK nomor 34 tahun 2017, dan juga PMK nomor 30 tahun 2014 mengenai PPN atas penyerahan emas. Jadi di sini lebih ke tarif, utamanya tarif ya. Tarifnya ya Mbak ya. Menjadi lebih turun kalau saya lihat. Lebih kecil dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu 2,2%. Nah, jadi sekarang di sini menjadi 1,1%. Ada 3 tarif, 1,65, dan juga bisa jadi 0% kalau penyerahannya kepada pabrikan. Oke. Jadi inti dari PMK 48 itu pertama yang tadi, dasar hukum kenapa harus PKP. Baik dia 4,8 atau belum. Itu ada di pasal 13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1 itu pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian juga di pasal 14 itu ada yang namanya tarif. Tarifnya itu di sini dijelaskan secara spesifik baik pabrikan maupun pedagang berdasarkan faktur pajak. Faktur pajak apa pembeliannya. Jadi kalau faktur pajaknya lengkap, dia bisa pakai tarif 1,1%. Tapi kalau misalnya dia beli tidak lengkap faktur pajaknya, itu dijual pakai tarif 1,65%. Nah, kemudian definisi ini mungkin ada banyak yang belum tahu. Ya, kita jelasin dulu ya definisinya mengenai emas perhiasan, pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan konsumen akhir. Nah, kita masuk ke emas perhiasan. Perhiasan yang dimaksud dengan emas perhiasan yaitu perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas
termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud. Lalu ada pabrikan emas perhiasan, yaitu pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Lalu ada pula pedagang emas perhiasan, yaitu pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, yaitu distributor atau grosir dan eceran. Lalu ada pula konsumen akhir, yaitu pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengonsumsi secara langsung atas barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dimaksud untuk kegiatan usaha. Selanjutnya ada slide PPh dan PPN atas penjualan atau penyerahan emas. Nah, ini kita lihat PPh-nya nih, PPh bagi pabrikan atau pedagang. Pedagang emas di sini kayak toko-toko emas ya, ada mereknya, biasanya tokonya itu baik di pasar besar maupun kalau di desa-desa itu biasanya kalangan yang tiap minggu sekali, 3 minggu sekali itu termasuk. Nah, ini kewajibannya itu dia wajib pungut PPh pasal 22 itu sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali pabrikan atau pedagangnya itu jual emasnya kepada konsumen akhir. Konsumen akhir itu kayak ibu-ibu yang datang ke toko buat dipakai sendiri. Jadi dia nggak jual lagi atau nggak nyetok lagi untuk barang dagangan. Kemudian untuk WP yang dikenai PPh final konform PP 55 2022 atau WP yang memiliki SKB itu kita nggak perlu, pedagang pabrikannya nggak perlu mungut PPh pasal 22. Nah, kemudian kewajiban pabrikan atau pedagangnya kalau OP, lapor tahunan tentu. OP itu paling lambat 31 Maret. Kalau misalnya CP atau PT bentukannya itu paling lambat 30 April. Dan ada juga kewajiban lapor bulanan. Itu lapor SPT Basa PPN 1111. Kemudian dari segi PPN-nya tadi sudah antara PKP pabrikan dengan pedagang wajib pungut tadi. Dia pakai besaran tertentu. Jadi besaran tertentu itu omset. Jadi ada kita kalikan lagi berdasarkan PMK-nya pasal 14. Kalau dia dengan faktur pajak, pembelian dengan faktur pajak lengkap, dia nanti mengutnya 1,1% dari harga jual. Harga jualnya 1,1% itu dari harga jual itu sama dengan omset dikali 10% dikali 11%. Jadi kita sederhanakan jadi 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lainnya dan pedagang. Dan kemudian kalau misalnya dia belinya tanpa faktur pajak lengkap, dia mengutnya pakai 1,65% kali harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir. Kalau dari PKP pedagang dia ada 3 kewajiban. Kalau dia emasnya didapat dari faktur pajak lengkap, dia pakai tarif 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lain dan konsumen akhir. Dalam hal PKP memiliki faktur pajak lengkap. Atau dia kalau dia belinya tidak pakai faktur pajak lengkap, dia jualnya pakai 1,65% kepada pedagang lain dan konsumen akhir. Nah, ada lagi tarif 0% kali harga jual kalau pedagangnya itu menyerahkan emas untuk pabrikan buat didaur ulang istilahnya ya, buat dibuat emas lagi itu 0%. Ya. Lanjut ke next selanjutnya ya, ke slide selanjutnya. Nah, ini ada mengenai PPh dan PPN atas penjualan atau penyerahan emas batangan. Logam mulia gitu ya. Ya. Nah, ini untuk PPh bagi pabrikan atau pedagang dan pengusaha emas batangan, yaitu pihak lain confirm pasal 32A Undang-Undang KUP. Wajib pajak tersebut wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir dan WP yang dikenai PPh final confirm PP 55 tahun 2022 XPP 23 2018 atau WP yang memiliki SKB. Lalu yang kedua, melalui pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.
Dan yang terutang dan dipungut pada saat penjualan itu bersifat tidak final, dan pembayaran PPh-nya itu adalah dalam tahun berjalan. Jadi bisa dikreditkan berarti kalau PPh pasal 22 tadi ya. Kalau PPN-nya? Kalau PPN-nya itu untuk PKP pabrikan atau PKP pedagang itu perlakuan PPN-nya adalah atas penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain devisa negara berarti tetap ya, dia masuk BKP. PPh dan PPN atas penjualan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya sejenis kurang lebih sama. Konform pasal 32 Undang-Undang KUP, PPh-nya itu jadi selain dia nyerahin emas, ada juga nih mungkin permata atau batu aki misalnya. Itu wajib pungut PPh 22 sebesar 0,25%, kecuali jualnya ke konsumen akhir atau WP yang beli perhiasan itu punya SKB PPh pasal 23 atau dia sudah wajib PPh final konform PP 55 tahun 2022. Terutama dipungutnya pada saat penjualan dan bersifat tidak final atau bisa dikreditkan dalam SPP tahunan. Kemudian untuk PPN, PKP pabrikan maupun PKP pedagang yang melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata dan atau batu lain yang sejenis, wajib juga memungut PPN dengan besaran tertentu. Yang tadi yang pakai 1,1% dari harga jual. Next slide-nya. Next slide. Kita bahas tentang apa nih? Jasa ya. Jasa yang terkait. Jasa yang terkait. Nah, ini kita masuk ke PPh dan PPN atas penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Nah, jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, meliputi yang pertama itu adalah jasa modifikasi, jasa perbaikan, jasa pelapisan, jasa penyepuhan, jasa pembersihan, dan jasa lainnya yang merupakan nama lain dari jasa sebagaimana dimaksud di atas. Nah, ini terkait PPh-nya, pihak yang membayarkan imbalan jasa, yaitu pemotong PPh, konform pasal 21/23 Undang-Undang PPh, wajib memotong yang pertama, PPh pasal 21 dalam hal penerima imbalan merupakan WP orang pribadi dalam negeri atau PPh pasal 23 dalam hal penerima imbalannya adalah WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dengan tarif dan dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali dalam hal WP yang menerima atau memperoleh imbalan jasa merupakan WP yang dikenai sama kayak tadi ya, dianya PPh final konfirm PP 55 tahun 2022, ex PP 23 2018, dan telah memiliki serta menyerahkan fotokopi surat keterangan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi DJP dan atau memiliki SKB pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23. Nah, untuk PPN-nya terkait PKP pabrikan atau pedagang, itu wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dikali penggantian. Slide-nya. Misal imbalan jasanya dalam bentuk natura atau penikmatan terkait dengan emas, perhiasan emas atau batangan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau permata dan atau batu lainnya diberikan dalam bentuk natura nih atau penikmatan, maka pemotongan PPh pasal 21 atau PP pasal 23-nya dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Jadi ada tapi-nya nih. Dalam hal natura dimaksud diberikan dalam bentuk barang berupa emas, perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata dan atau batu lainnya sejenis, maka atas penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, atau batu lainnya sejenis, tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Jadi dia cuma dilakukan pemungutan PPh 21 atau 23 saja kalau bentuknya natura.
Ini kita bahas tentang penyesuaian besarannya PPN yang seharusnya dipungut. Mungkin ada contoh ini seperti yang di slide ya, Iya, ada kondisi satu, 1 kondisi 2. dan kondisi 2. Kondisi 1 itu atas perolehan atau impor emas perhiasan yang tidak memiliki faktur pajak lengkap dan atau dokumen tertentu. Jadi, atas penyerahan emas perhiasan tersebut dipungut PPN tidak menggunakan besaran tertentu sebesar 1,65 dikali harga jual yang mengakibatkan jumlah PPN-nya menjadi lebih kecil dari jumlah PPN yang seharusnya dihitung dengan menggunakan besaran tertentu sebesar 1,65% dikali harga jual. Jadi, bagi PKP pedagang yang melakukan penyerahan emas perhiasan kepada pedagang lainnya dan atau konsumen akhir dengan kondisi 1 tadi, wajib melakukan penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak lengkap, wajib dilakukan dengan cara pembetulan atau penggantian faktur pajak lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan atau yang kedua, untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak eceran, wajib dilakukan dengan cara digunggung dan melaporkannya dalam SPT masa PPN pada masa pajak dilaporkannya faktur pajak eceran yang bersangkutan. Nah, nanti contoh penyesuaiannya ada di slide berikutnya ya. Kondisi 2 ini kalau dia perolehan atau impornya itu tidak memiliki pajak lengkap atau dokumen tertentu. Jadi dia lebih besar, PPN yang dipungut itu awalnya lebih besar nih. Kalau sekarang kan lebih kecil ya, jadi 1,1. Jadi nanti kita kondisikan, kita sesuaikan di PPN, di slide PPN-nya. Kalau misalnya untuk penyerahan yang dibuatkan faktur pajak lengkap, kita pembetulan atau penggantian faktur pajak lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tapi kalau yang melakukan dibuatkan faktur pajak eceran atau tidak diperkenankan melakukan penyesuaiannya itu, jadi dia tuh jual ke konsumen akhir pakai cara digunggung. Ya, bagi pihak yang dipungut PPN dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan PPN. Jadi ini tadi, kalau misalnya dia merasa dipungut lebih besar, bagi pihak yang dipungut itu, dia ada fasilitas dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan PPN yang seharusnya tidak terutang. Jadi kalau dia dipungut lebih kecil, nanti ada penyesuaian, lebih bayar, harus ada yang dibayar lagi. Tapi kalau dia dipungutnya tadi lebih besar, dia bisa minta pengembalian pendahuluan. Nah, ini kawan pajak bisa lihat contoh atau simulasinya ya mengenai penyesuaian besarnya PPN yang seharusnya dipungut dengan cara digunggung. Dulu aja. Itu. Nah, kita masuk ke kewajiban PPh ya bagi pemungut atau pemotong PPh. Nah, bagi pemungut PPh pasal 22 wajib yang pertama untuk membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipungut. Lalu yang kedua, menyetorkan PPh pasal 22 yang telah dipungut tadi ke kas negara. Dan yang ketiga, melaporkannya dalam SPT masa PPh unifikasi. Lalu yang kedua, bagi pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 23, wajib yang pertama untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong. Yang kedua, menyetorkan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara. Dan yang ketiga, melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 21 atau 26 untuk pemotongan PPh pasal 21 atau SPT masa PPh unifikasi untuk pemotongan PPh pasal 23. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, bagi PKP pedagang emas yang sebelumnya belum pernah buat PPh unifikasi, itu ada di djponline.pajak.go.id. Ya, aplikasinya bisa di-download di sana. Kurang lebih sama seperti pelaporan SPT tahunan. Nah, kewajiban PPN bagi pabrikan atau pedagang pertama ya tadi sesuai dengan pasal 13 itu wajib melaporkan usahanya untuk bukan sebagai PKP meskipun peredaran usahanya tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Jadi walaupun di bawah 4,8 miliar omsetnya tetap pabrikan dan pedagang wajib PKP. Kemudian wajib membuat faktur pajak lengkap kecuali
menyerahkan kepada konsumen akhir atau pembeli yang eceran tadi. Kalau enggak, dia wajib bikin faktur pajak lengkap. Itu contohnya ada dari aplikasi e-faktur desktop. Nanti kita ajari nanti kalau misalnya ada PKP yang datang ke Helpdesk Loket C KTP Pratama Prabu Muli. Kemudian yang ketiga itu wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara seperti biasa dengan kode yang sama 411 211 100. Kemudian wajib melaporkan dalam SPT masa PPN faktur pajak ditunggu sendiri maupun yang dihubung untuk yang 1,5%. Ya, nah teman pajak bisa lihat di slide yang tadi ya, itu kode fakturnya untuk besaran tertentu itu 05 ya Mbak ya, kodenya 05. Jangan salah pilih. Bisa dilihat juga itu tarifnya yang 1,1. Jadi misalnya nih harga emasnya tadi, emas perhiasan seberat 100 gram 800 miliar maaf 800 juta. Nah itu merupakan DPP-nya. Terus PPN-nya sebesar 8.800.000 karena dikali 1,1%. Kita masuk ke pemberlakuan untuk pajak masukan. Nah, untuk pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP atau JKP yang PPN terutangnya dipungut dengan menggunakan besaran tertentu tadi, nah itu tidak dapat dikreditkan PM-nya. Nah, dengan catatan apabila dalam satu masa pajak PKP melakukan yang pertama, penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukannya berkenan dengan penyerahan tersebut dapat dikreditkan, dan penyerahan yang terutang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan tersebut tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang PPN, penentuan PM-nya yang dapat dikreditkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Kalau sebelumnya kan di 11 PM itu bisa dikreditkan sebesar 80%. Maksimal 80% dari pajak masukan. Kalau sekarang pajak masukannya karena memakai besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Ini mau kita bahas perlakuan PPN sebelum dan setelah. Boleh, Mbak. Kalau sebelum ada undang-undang ini, wajib pajak pedagang emas dan sejenisnya tadi tidak diperkenankan memungut PPN dengan besaran tertentu. Dengan adanya undang-undang PMK ini, wajib memungut PPN dengan besaran tertentu yang ada tarif khusus tadi. Kemudian kalau sebelum ada undang-undang ini, pajak keluaran yang seharusnya dipungut dihitung dengan menggunakan tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Nah, kalau sekarang tarifnya sama cuma dengan besaran tertentu tadi, 1,1 dengan 1,65. Kemudian kalau sebelumnya di PMK sebelumnya boleh mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan, konform pasal 9 ayat 92 Undang-Undang PPN. Kalau di PMK terbaru ini pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Ketentuan peralihannya. Nah, dia ada 3 ya. Yang pertama, penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan oleh WP dalam negeri dan BUT yang dilakukan berdasarkan kontrak yang ditandatangani sampai dengan 30 April 2023, dan pembayaran atas jasa dimaksud dilakukan sejak tanggal 1 Mei, itu akan dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 48 tahun 2023. Lalu yang kedua, bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP konform PMK 30 untuk periode tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2023 berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan PPN-nya dilaksanakan berdasarkan PMK 30 tahun 2014 kecuali ketentuan yang mengatur mengenai tarif PPN. Lalu yang kedua, tarif PPN-nya dihitung dengan cara mengalihkan tarif pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN, yaitu 11% tarifnya, dengan DPP berupa nilai lain, yaitu 20% dari harga jual atau penggantian. Nah, dan ketentuan yang ketiga, yaitu mengenai kriteria emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, yang atas impor dan atau penyerahannya tidak dipungut PPN yang tercantum dalam penjelasan pasal 25 ayat 1 huruf H dan ayat 2 huruf G PP 49 tahun 2022 mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Nah, tarif efektif yang untuk ketentuan 2 tadi, tarifnya adalah 2,2%, yaitu 11% dikali 20% dari harga jual atau penggantian. Jadi dengan adanya PMK ini, ketentuan yang lama itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ada PMK yang sebelumnya itu PMK nomor 30 tahun 2014 tentang PPN atas penyerahan emas perhiasan, dan juga PMK nomor 41 tahun 2000, PMK 010 tahun 2022 dicabut karena PMK terbarunya berlaku per 1 Mei 2023. Jadi untuk pelaporan SPT masa Mei itu di Juni. Harusnya di Juni sudah pakai tarif dan dasar perhitungan yang baru bagi pedagang emas. Baik. Oke. Kurang lebih tadi sudah kami sampaikan inti dari PMK nomor 8 tahun 2023 bagi PKP pedagang emas dan juga pedagang pabrikan khususnya. Nanti di podcast selanjutnya akan kami bahas lebih lanjut lagi kalau ada perubahan terbaru. Dan kalau ada materi-materi atau aturan terbaru pun akan kita sampaikan di podcast KPP Pratama Prabu Mulih ya kawan pajak ya. Mungkin sementara itu dulu ya Mbak. Cukup dulu. Terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast pajak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.